Meskipun gempuran jajanan kekinian dan jajanan berbagai macam bahan untuk takjil ataupun buat cemilan di rumah. Nah, bakwan sayur ini masih tetap jadi primadona kalau kata saya. Nah, ini teksturnya yang garing, kriuk, terus bahannya itu murah meriah, ekonomis, dan cara buatnya itu super gampang banget ya. Apalagi dimakan dengan cabai ataupun cocolan kayak gini. Halo, apa kabar? Balik lagi di Chef Kitchen. Hari ini aku lagi mau buat bakwan sayur super gampang, renyah walaupun udah dingin lama ya. Nah, pertama di sini aku udah siapkan kol. Ini aku pakai seperempat dari mungkin kayak 150 gram. Nah, kemudian dipotong atau diiris tipis aja kayak gini. Selanjutnya kalau udah diiris kayak gini tinggal dicuci bersih ya. Untuk sayur selanjutnya di sini aku pakai wortel ukuran kecil, kemudian aku pakai parudan kayak gangsor kayak gini biar lebih cepat ya. Nah, selain cepat juga hasilnya tetap sama kayak gini ukurannya. Nah, ini beres, tinggal dicuci juga. Selanjutnya untuk bawangnya aku pakai 3 siung. Ini lumayannya agak besar ya. Kalau pakai yang kecil-kecil sekitar 7 siung, kemudian dipotong atau diiris aja kayak di video. Nah, kalau udah beres tinggal disisihkan. Untuk selanjutnya aku pakai 1 batang daun bawang. Nah, ini cukup 1 batang aja, kemudian dipotong-potong kecil kayak gini. Untuk selanjutnya aku udah siapkan juga wadah yang lumayan agak besar, tinggal dimasukin sayur kubis sama wortel yang udah dicucinya. Untuk bawang merah iris sama daun bawang juga dimasukin. Untuk pertepungannya aku pakai tepung terigu, ini 7-8 sendok makan, 3 sendok tepung beras, 1 sendok makan tepung maizena. Ini ukurannya yang munjung-munjung itu ya. Kemudian untuk penyedapnya ini pakai kaldu bubuk, garam, terus merica bubuk, ketumbar bubuk, bawang putih bubuk, sama MSG atau Ajinomoto. Nah, ini udah cukup kayak gini. Kalau kalian suka pakai ketumbar nggak sih, kalau buat bakwan pakai ketumbar tuh lebih harum, lebih enak pokoknya. Nah, di sini aku nggak pakai daun seledri karena pakai ketumbar aja udah wangi banget ya. Nah, ini diaduk-aduk aja si pertepungan keringnya sebelum dimasukin air. Nah, untuk airnya sendiri aku pakai kurang lebih 150 ml. Ini sesuaiin sama porsi bakwan sayur yang kalian buat. Kalau lebih ya ditambahin lagi. Jadi dikira-kira aja. Nah, kemudian diaduk-aduk aja pelan-pelan. Nah, ini kurang, tinggal dimasukin aja perlahan si airnya. Nah, aduk sampai adonannya kalis ya. Nah, kemudian pakai atau tambahkan 1 sendok makan margarin. Ini nambah kriuk juga nambah gurih si bakwan sayurnya. Jadi kalian jangan skip si margarinnya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi boleh di skip ya. Nah, ini tinggal diaduk aja sampai tercampur merata si margarin sama si bahan yang tadi. Nah, kenapa di akhir? Biar si margarinnya tuh nggak blok-blokan gitu. Jadi ngeblendnya cepet. Nah, untuk selanjutnya aku udah panasin juga wajan sama minyak gorengnya. Ini minyaknya harus pakai lumayan agak banyak supaya nanti hasilnya crispy. Nah, crispy itu datang dari minyak yang banyak terus si bakwannya terendam gitu. Jadi crispy. Kalau minyaknya sedikit dia tetap melempem ataupun enggak garing cuma sebentar. Nah, ini dicetak aja satu persatu kayak gini, ukurannya 1 sendok penuh, kemudian dipipihkan kayak gini dan ditunggu aja sampai semuanya matang. Nah, ini jangan lupa dibalik. Aku masih ingat kalau bikin atau beli bakwan kayak gini tuh pagi-pagi terus sarapan buat ke sekolah. Makannya tuh sama ini. Nah, ini kalau udah setengah mateng tinggal dibalik aja biar matangnya merata ya. Ini serius enak banget, kriuk dan tahan lama si kriuknya. Nah, kalau udah golden brown atau kecoklatan kayak gini, ini diangkat aja, jangan terlalu warnanya agak gelap, nanti agak pahit ya, nggak enak. Nah, kalau kayak gini tinggal diangkat. Kemudian nanti dia kan masih panas, nah dia mengering sendiri, jadi warnanya lebih gelap nanti pas sudah diangkat. Kemudian ini dilanjut aja sampai semuanya beres.
digoreng si adonan bakwanya. Nah, ini menu takjil yang harus ada kalau di rumah tuh pasti bakwan sama gehu ya. Gehu kalau orang Sunda bilang gehu. Tahu sama toge di dalamnya tuh. Nah, kalau bakwan jangan di skip. Jadi harus tetap ada tiap hari. Jadi enak banget kalau takjil makan bakwan dulu. Kalau bakwannya sudah kering, udah warnanya bagus, tinggal diangkat aja dan ditiriskan dan siap buat disajikan. Ini dimakan sama cabe ataupun saus. Kalau di pedagang-pedagang pakai ini ya, sambal kacang yang encer tuh, itu enak banget. Ini jagung ini enak banget dibuat bakwan jagung yang super crispy, bahan-bahannya pun mudah. Kali ini aku mau buat bakwan jagung atau perkedel jagung. Ini super gampang banget, crispy terus tahan lama. Untuk bahannya sendiri di sini aku udah siapkan 2 buah jagung manis. Nah, kemudian aku mau pisahkan biji atau bulir jagung dari bonggolnya ya. Ambil semua biji jagung sampai nggak ada yang tersisa lagi ya. Kalau sudah beres, kita sisihkan dulu. Untuk perbahanan lainnya di sini aku juga siapkan 1 batang daun bawang. Kemudian dipotong-potong aja kayak gini ya. Potong-potongnya kecil-kecil. Kalau sudah beres, kita sisihkan dulu. Untuk bahan yang lainnya di sini aku pakai 1 bawang merah, ukurannya agak sedang. Kalau kalian punya yang kecil pakai 3 siung atau 5 siung ya. Kemudian ini dicincang kasar aja seperti di video. Kemudian siapkan mangkuk yang lumayan ukurannya besar. Ini dimasukin si jagungnya pertama. Kalau sudah semuanya dimasukkan ke mangkok, aku mau ulek-ulek dulu ini sebentar saja. Dibejek-bejek kayak gini ya, atau kalian mau pakai blender silahkan. Nah, ini tujuannya biar si sari-sari dari jagungnya ini keluar ya, terus agak kayak lebih lembut kayak gitu. Selanjutnya untuk pertepungannya di sini aku pakai 5 sendok makan kurang lebih tepung terigu, 7 sendok makan tepung beras, kemudian 1 sendok makan tepung maizena. Untuk bumbu yang tadi yang dipotong, ini bawang merah sama bawang daunnya, ini dimasukin aja semuanya. Untuk bumbu halusnya aku pakai bawang putih bubuk, kemudian ini ketumbar bubuk, terus garam, ini kaldu ayam, ini lada bubuk, kemudian MSG juga aku pakai. Selanjutnya ini adonan yang keringnya diaduk aja dulu sebelum dimasukkan air. Nah, ini tujuannya biar cepet jadi, dia kalis dulu mencampur semuanya, baru dimasukkan air. Untuk selanjutnya kalau udah kalis kayak gini si tepung keringnya, dimasukkan air sekitar kurang lebih 200 ml. Ini dimasukinnya secara bertahap ya, jadi biar nggak terlalu keenceran ataupun kekentalan, makanya si airnya dimasukin secara bertahap. Nah, ini tahap kedua. Kemudian diaduk-aduk aja. Nah, kalau udah kayak gini si adonnya, teksturnya, aku mau tambahkan margarin 1 sendok makan biar nambah gurih dan lebih kriuk. Nah, diaduk-aduk aja sampai margarinnya ngeblend sama bahan yang tadi awal diaduk. Kemudian istirahatkan dulu 5 atau 10 menit baru digoreng. Selanjutnya aku udah panaskan minyak. Kalau sudah panas tinggal digoreng aja biasa ini sampai bakwan jagungnya kering dan warnanya golden brown kayak gitu. Untuk ukuran dan bentuk sesuaikan aja sama yang kalian mau ya. Nah, di sini aku takarannya 1 sendok full. Jadi insya Allah ukurannya sama. Nah, ini usahakan apinya sedang aja, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga, jadi di tengah-tengah.
Kalau sudah berwarna kecoklatan bawahnya sebagian, ini tinggal dibalik aja agar matangnya merata. Ini bakwan jagung super kriuk. Terus si bahannya itu yang udah jadinya tuh, yang belum digorengnya tuh ditaruh di kulkas. Aku kemarin 2 hari aja masih bagus, nggak basi sama sekali, malahan lebih tambah kriuk lagi ya. Jadi ini aman banget buat stok kalau mau digoreng 1 atau 2 hari, ini masih oke di dalam kulkas. Nah ini digoreng aja sampai mau beres atau seperlunya aja. Kalau kalian anggota keluarganya banyak jadi berarti semua. Kalau di sini aku cuma sebagian, nanti aku taruh di kulkas sebagian. Nah ini digoreng aja sampai warnanya golden brown juga, kemudian angkat dan tiriskan ya. Selain bakwan ini tuh enak kriuk, ini gampang banget cara buatnya, jadi silahkan dicoba ya. Nanti aku tulis lengkap resepnya di deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video and happy cooking.